Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang limit, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diferensial. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa diferensial itu adalah dy per dx itu adalah limit delta x mendekati 0, fx plus delta x dikurang fx dibagi delta x. Jadi kita pada dasarnya ingin mencari perubahan dampak perubahan X terhadap Y, ya, di mana perubahan X itu sekecil mungkin. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada aturan-aturan diferensial. Sebenarnya ada banyak aturan diferensial, tapi saya mau singkat menjadi 10 aturan saja. Ya. Saya kasih nama, aturan pertama itu adalah constant and inverse rule. Oke. Jadi, misalnya kita punya suatu fungsi itu konstanta. Ya, jadi Y sama dengan Fx sama dengan C. Maka turunannya itu akan menjadi sama dengan 0. Ya, jadi ketika kita punya fungsi itu konstanta, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya apa itu konstanta? Konstanta itu adalah variabel atau bilangan di luar variabel fungsi tersebut. Ya, misalnya ini adalah fungsi dari X. Maka yang disebut dengan konstanta adalah semua bilangan yang tidak mengandung X, termasuk angka. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya fungsi dari X adalah A, maka A itu kita anggap konstanta. Karena kita bikin fungsinya adalah fungsi dari variabel X. Sehingga A itu kita anggap sebagai konstanta. Seperti itu. Dan itu termasuk juga angka-angka. Jadi kita bisa bilang konstanta itu adalah di luar variabel X. Oke. Termasuk angka saja. Angka tanpa variabel. Itu kita anggap sebagai konstanta. Oke. Lalu ada aturan inverse rule. Kalau inverse rule, itu dia pada dasarnya hanya membalik saja ya. Misalnya ditanyanya F aksen X gitu. Atau Y ini kan sama aja kayak Y aksen X gitu kan. Bagaimana kalau dia ditanyanya X aksen Y? Jadi misalnya kita tahu fungsi YX, tapi kita disuruhnya menurunkan X terhadap Y. Maka ingat aja X aksen Y itu berarti adalah DX per DY. Nah, DX per DY itu didapat dari inverse DY per DX. Seperti itu. Makanya langkah yang harus kita lakukan untuk apa? Untuk mengetahui nilai dari dx dy itu adalah cukup menginverse dy dx. Jadi kita cari terlebih dahulu turunan seperti biasa, baru kita inverse seperti itu. Saya akan kasih contoh soal. Kalau konstanta saya nggak perlu kasih ya. Misalnya fungsi dari x adalah 5, itu berarti turunannya 0. Fungsi dari x adalah a, turunannya sama dengan 0 gitu ya. Itu saya nggak perlu kasih contoh soal, tapi yang ini nih, misalnya saya mau kasih contoh soal yx sama dengan 5x kuadrat. Oke, ini kita skip dulu ya contoh soalnya. Nanti kita coba combine dengan aturan selanjutnya. Oke, nanti akan ada contoh soalnya. Kita fokus dulu di aturan-aturan ya. Yang kedua itu adalah sum or difference rule. Ya, jadi ini aturan penjumlahan atau pengurangan. Jadi pada dasarnya kalau kita punya fungsi, misalnya Y adalah fungsi dari X, di mana fungsi dari X itu adalah UX plus minus GX, maka turunannya itu secara terpisah. Seperti ini. U aksen X plus minus G aksen X. Oke. Lalu aturan yang ketiga, contoh soalnya belakangan aja ya, kita fokus di aturan-aturannya. Jadi kita kalau yang penjumlahan pengurangan itu kita turunin satu-satu seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah
power rule atau aturan perkalian. Oke, jadi kalau power rule itu misalnya seperti ini. Y adalah fungsi dari X, di mana X itu adalah pangkat N. Maka turunan pertamanya itu sama dengan N, X, N min 1. Ya, materi-materi ini teman-teman sudah pernah dapatkan waktu SMA ya, SMA kelas 11. Jadi ini hanya mengulang aja. Lalu aturan keempat, ini disebut dengan product rule. Ya, atau aturan perkalian. Misalnya kita punya fungsi X, itu adalah UX dikali VX. Maka turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Oke, ini kebetulan adalah perkalian dua variabel ya. Jadi cara ngingetnya adalah salah satu variabel diturunkan, variabel lainnya nggak diturunkan. Ditambah salah satu variabel turunkan dikali variabel tersebut diturunkan. Jadi penjumlahannya itu akan sesuai dengan jumlah fungsi perkaliannya. Di sini kan ada dua fungsi yang dikalikan, berarti ada dua penjumlahan. Nah, sekarang kita coba misalnya kita kembangkan jadi misalnya fungsi X itu adalah AX BX kali CX. Nah, berarti akan ada tiga penjumlahan, di mana ketika A diturunkan, BC tidak diturunkan, B diturunkan, AC tidak diturunkan, C diturunkan, AB-nya tetap sama. Berarti turunannya akan menjadi seperti ini. A aksen kali BX kali BC ditambah B aksen kali AC ditambah C aksen dikali A B. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk variabel yang lebih dari, ini juga berlaku untuk perkalian lebih dari 3 fungsi ya. Sama, jadi karena ini ada 3 fungsi dikalikan maka ada 3 hasil. Kalau ini 2 fungsi berarti ada 2 hasil. Seperti itu ya. Itu untuk product rule. Aturan selanjutnya adalah quotient rule. Atau ini kita sebut dengan aturan pembagian. Ya, pada quotient rule itu misalnya Y adalah fungsi dari X, di mana fungsi dari X itu adalah U per V. Berarti turunannya akan menjadi seperti ini. U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Ya, seperti itu. Itu untuk aturan pembagian. Lalu kita masuk aturan ke-6, chain rule. Kalau chain rule itu berarti seperti ini. Misalnya kita punya fungsi dari X, di mana fungsi dari X itu adalah UX dipangkat dengan N. Jadi catatannya UX itu adalah fungsi yang mengandung variabel X, N itu adalah konstanta. Nah, untuk chain rule itu adalah penggabungan dari aturan perkalian, ya kita gabungkan juga dengan aturan perkalian seperti itu. Aturan power rule. Hasilnya akan menjadi seperti ini. dy dx atau f aksen x itu menjadi
N dikali UX pangkat N min 1 dikali U aksen X. Nah, kan tadi kalau aturan tadi kan X pangkat N, hasilnya adalah N kali X pangkat N min 1. Nah, kalau chain rule, kan di dalamnya ini bukan X, di mana fungsi dari X adalah X gitu kalau tadi. Nah, sekarang fungsi dari X adalah UX, maka UX-nya ini harus kita turunin. Jadi cuma ditambah kali U aksen X. Ininya mirip dengan aturan power rule ya, di mana X pangkat N menjadi N kali X pangkat N min 1, seperti itu. Oke? Saya hanya mereview apa yang sudah kalian pelajari waktu SMA. Nah, aturan ke-7, 7, 8, 9, 10 ini teman-teman mungkin nggak semua mendapatkan ya waktu SMA, karena ini setahu saya ada di matematika IPA. Ya, nggak apa-apa, kita pelajari aja. Yaitu exponential rule. Aturan ke-7 adalah exponential rule. Jadi, chain rule dan exponential rule itu sebenarnya kebalikannya aja ya. Jadi kalau chain rule itu adalah suatu fungsi ya yang mengandung variabel x. Jadi kita asumsikan fungsinya itu variabel x ya. Nah, di chain rule itu fungsi dipangkat konstanta. Nah, kalau di exponential rule itu konstanta pangkat konstanta gitu. Ya. Jadi itu perbedaannya dengan chain rule. Sama-sama dipangkat konstanta, tapi yang satu itu adalah konstanta dipangkat konstanta dipangkat fungsi. Jadi kebalik ya. Kalau chain rule itu fungsi pangkat konstanta, kalau di exponential rule konstanta pangkat fungsi. Ya, bentuknya seperti ini. Untuk exponential rule itu misalnya eksponensialnya A pangkat AX. Ya, kebalik doang ya. Kalau ini fungsi pangkat konstanta, ini konstanta pangkat fungsi. Nah, turunannya menjadi seperti apa? Turunannya itu akan menjadi seperti ini. A pangkat AX dikali ln A dikali H aksen X. Seperti itu. Oke. Nah, eksponensi yang dimaksud dengan eksponensial itu adalah sebenarnya yang berkaitan dengan konstanta ya. Misalnya ini adalah variabel di luar X atau dia itu bisa berupa angka seperti itu. Oke. Nah, kita udah belajar suatu eksponensial itu ada aturan khusus ya. Aturan khususnya adalah ada eksponensial khusus yaitu eksponensial yang menyatakan bilangan kontinu. Kalau teman-teman masih ingat namanya bilangan E ya. Jadi kalau kita kombinasikan, kita masukin nilai E di sini, maka jadi hasilnya seperti ini. Ya, misalnya fungsi dari X itu adalah E pangkat HX. Maka turunannya adalah seperti ini, tapi kita ganti A-nya jadi E. Maka hasilnya adalah E pangkat HX dikali ln E dikali H aksen X. Nah, kita tahu bahwa ln E itu bernilai sama dengan 1. Sehingga turunannya menjadi E pangkat HX dikali H aksen X. Kayak gitu. Jadi khusus eksponensial yang pakai E, itu hasilnya E pangkat HX kali H aksen X. Tapi khusus yang eksponensial di luar E, maka A pangkat HX dikali ln A kali H aksen X. Jadi sebenarnya ini sama-sama ada ln-nya, cuma bedanya ini ln E. Ln E itu nilainya sama dengan 1, sehingga kita bisa dapat abaikan. Kan segala sesuatu yang dikalikan dengan 1, maka bisa kita abaikan kan. Contohnya 3 kali 1, maka itu sama dengan 3 gitu. Maka satunya bisa diabaikan. Seperti itu ya. Itu untuk aturan eksponensial. Nah, sekarang kita masuk ke aturan logaritmik. Ya, logaritmic rule. Saya akan pakai warna ini aja. Oke. Logarithmic rule itu misalnya kita punya fungsi
H logaritma H/X, seperti itu. Maka turunan pertamanya itu akan menjadi seperti ini. DY/dx aksen X itu akan menjadi seperti A log E dibagi HX dikali H aksen X, seperti itu. Oke. Itu kalau fungsinya A log HX. Nah, bagaimana kalau logaritmanya basisnya 10? Maka kalau basisnya 10, ini bisa kita abaikan nih. Jadi tinggal log HX. Dan nanti hasilnya jadi log E per HX dikali H aksen X, seperti itu. Nah, kita juga udah belajar kalau logaritma itu basisnya 10 umumnya. Kalau nggak 10, bilangan lainnya. Seperti A gitu. Nah, kita udah belajar suatu konsep logaritma natural, di mana dia itu basisnya adalah bilangan E. Maka kalau kita coba ganti, ini jadi ln HX gitu ya. Maka turunannya akan menjadi seperti ini. Ya, A log E itu diganti jadi dengan ln E per HX dikali H aksen X. Nah, teman-teman kalau coba di kalkulator, nilai ln E itu sama dengan 1. Kenapa? Karena basis dari E itu basis dari ln adalah E, sehingga E pangkat berapa hasilnya E itu sama dengan 1, seperti itu. Maka ln E ini bisa kita coret jadi angka 1. Gitu. Dan bisa kita sederhanakan jadi H aksen X per HX, seperti itu. Oke. Itu untuk logarithmic rule. Oke. Saya kasih kesempatan teman-teman juga untuk mereview dari tadi, saya udah kasih kesempatan dari aturan kelima. Ya. Sekarang saya kasih kesempatan untuk mereview dari aturan ke-6 sampai 8. Maaf, aturan 6, 7, 8. Oke, dari chain rule. Nih, coba perhatikan, saya ulangi lagi, chain rule itu pengembangan dari power rule. Di mana kalau power rule itu X pangkat N. Ya, jadi fungsi X, fungsi dari X itu sama dengan X pangkat N. Nah, ini bedanya, dia bukan fungsi di dalam pangkatnya itu bukan X, tapi fungsi X. Kayak gitu, jadi cuma dikembangkan aja nih. N kali fungsinya, pangkat N-1 dikali turunan pertama fungsinya, seperti itu. Oke. Lalu ini aturan ke-7, exponential rule. Ya, tadi saya ulangi lagi, A itu adalah konstanta. Hasilnya seperti ini. Nah, terus kalau kita ganti konstantanya jadi E, maka hasilnya sebenarnya sama ya. Cuma bedanya ln E itu sama dengan 1, sehingga bisa kita abaikan menjadi E pangkat HX dikali H aksen X. Oke. Nah, sekarang yang ke-8, logarithmic rule. Itu hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Lalu kita ganti misalnya logaritma itu ln. Maka sebenarnya hasilnya juga sama nih. Ln E per HX kali H aksen X. Tapi kita tahu ln E itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya itu 1 per HX dikali H aksen X menjadi H aksen X dibagi HX. Oke. Saya rasa tidak kecepatan ya. Teman-teman masih bisa ngikutin. Sekarang kita masuk ke aturan yang lebih susah lagi. Dua aturan yang susah, tapi aturan terakhir itu yang paling susah dan umumnya tidak kita pakai. Untuk beberapa kasus jarang dipakai, tapi tetap kita akan pelajari. Ya, kita masuk aturan ke-9, yaitu complex rule. Saya pakai warna yang berbeda. Oke. Jadi kalau aturan kompleks itu adalah penggabungan antara aturan chain rule, ya, aturan chain rule dengan aturan eksponensial. Kenapa saya sebut penggabungan? Karena di chain rule itu fungsi di pangkat konstanta. Sedangkan pada exponential rule itu konstanta di pangkat fungsi. Nah, di aturan complex rule itu bukan fungsi pangkat konstanta atau konstanta pangkat fungsi, tapi adalah fungsi pangkat fungsi, seperti itu. Nah, kalau teman-teman coba bayangkan kombinasinya, kan ini fungsi pangkat konstanta. Nah, ini konstanta pangkat fungsi. Nah, kalau di complex rule itu kan fungsi pangkat fungsi. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak ada aturan konstanta pangkat konstanta? Kira-kira teman-teman bisa jawab nggak? Kenapa nggak ada konstanta pangkat konstanta?
Ya sudah jelas ya, kalau konstanta pangkat konstanta hasilnya adalah konstanta. Nah, berarti masuk ke aturan yang pertama. Seperti itu. Makanya kita nggak perlu bahas lagi. Sedangkan kalau konstanta pangkat fungsi itu hasilnya bukan konstanta. Gitu. Fungsi pangkat konstanta itu juga fungsi. Nah, sekarang fungsi pangkat fungsi, makanya disebut dengan aturan kompleks. Tapi pada dasarnya, aturan kompleks itu adalah penggabungan antara aturan chain rule dengan exponential rule. Oke, sekarang kita akan coba. Untuk complex rule, itu misalnya Y sama dengan fungsi X, di mana fungsi X adalah Hx di pangkat Gx. Oke, saya tadi bilang adalah penggabungan antara chain rule dengan exponential rule. Ya, maka kita cukup menyalin aturan yang ada di chain rule dan aturan di eksponensial. Oke, misalnya saya mau dari aturan chain rule, maka saya harus mengasumsikan si Gx itu adalah konstanta. Ya, jadi seperti Gx kali Hx pangkat Gx minus 1 dikali H aksen X. Nah, ini adalah aturan chain rule kan, di mana saya mengasumsikan Gx itu adalah konstanta. Nah, sekarang tinggal ditambah dengan aturan yang eksponensial. Jadi sekarang saya asumsikan Hx yang konstanta. Maka hasilnya menjadi ditambah Hx di pangkat Gx dikali ln Hx. Seperti itu. Oh, dikali turunan ini ya. Dikali G aksen X. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah aturan chain rule. Ya, di mana saya mengasumsikan Gx itu sebagai konstanta, dan yang di bawah itu adalah aturan eksponensial, di mana saya mengasumsikan Hx-nya konstanta, Gx-nya fungsi. Nah, jadi complex rule juga sebenarnya tidak sulit kalau tidak sulit dan tidak perlu dihafal kalau teman-teman sudah tahu aturan eksponensial dan aturan chain rule. Nah, untuk fungsi-fungsi matematis seperti ini, teman-teman, saya tetap menyarankan tidak dihafal mati, ya. Tapi teman-teman harus latihan soal yang sering supaya akan paham sendiri aturan-aturannya tanpa perlu dihafal. Nah, aturan-aturan yang kita sudah bahas itu tetap intinya itu dapatnya dari sini. Ya. Konsepnya itu tetap dapat dari sini. Kemarin kita udah buktiin ya. Contohnya 3x kuadrat min x seperti itu. Itu kita udah buktiin penurunannya. Hasilnya akan sama seperti ini. Cuma kalau kita pakai cara ini, itu kan lebih lama. Makanya ini adalah cara yang sudah disederhanakan. Jadi, cara-cara yang ada di sini, itu dapatnya juga dari sini. Tapi sudah dikerjakan oleh orang-orang sebelumnya. Menjadi suatu aturan. Jadi, kita cukup menggunakan aturan-aturan yang sudah tersedia dalam mengerjakan soal. Kayak gitu. Oke. Ya, ini aturan chain rule tadi, dan ini aturan eksponensial. Lalu kita gabung ke complex rule. Nah, sekarang kita masuk ke aturan terakhir yang paling sulit, yaitu implicit rule. Oke. Aturan implisit. Nah, kalau di implicit rule tuh seperti ini. Misalnya kita punya fungsi fx plus minus fy sama dengan c. Seperti itu. Ya. Maka, saya nggak bikin c deh. Saya bikin aja fx plus minus fy sama dengan gx plus minus y. Ini yang disebut dengan fungsi implisit. Jadi fungsinya bukan y sama dengan sekian, tapi dia dalam bentuk persamaan. Jadi misalnya 3x plus 2y sama dengan 5x plus 6y. Seperti itu ya. Itu contoh fungsi implisit. Jadi contohnya ini 3x plus 2y sama dengan 5x plus 6y kuadrat. Nah, ini contoh persamaan implisit. Jadi dia tidak dinyatakan dalam y sama dengan sekian, tapi persamaan terhadap persamaan. Itu contohnya. Nah, bagaimana turunannya? Turunannya adalah seperti ini. Jadi misalnya kita mau mencari y aksen atau dy per dx. Maka yang perlu kita lakukan adalah seperti ini.
kita menurunkan masing-masing variabel, tetapi ketika kita menurunkan terhadap Y, itu kita kasih Y aksen gitu. Misalnya yang ini, jadi kita nurunin terhadap X dan terhadap Y. Ya, misalnya Fx plus minus Fy, itu berarti kita turunin terhadap X, hasilnya adalah F aksen X. Nah, ketika saya nurunin Fx terhadap Y, itu hasilnya sama dengan 0. Makanya bisa saya abaikan. Oke. Lalu selanjutnya, plus minus Fy diturunin terhadap X. Sama, suatu fungsi yang terdiri dari variabel Y, jika diturunkan terhadap variabel X, itu hasilnya sama dengan 0. Karena dianggap sebagai konstanta. Nah, tapi ketika fungsi dari variabel Y kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah F aksen Y dikali Y aksen. Seperti itu. Maka lakukan hal yang sama untuk sisi kiri dan sisi kanan. G aksen X plus minus G aksen Y dikali Y aksen. Seperti itu. Misalnya biar gampang aja ya. Biar gampang, misalnya saya bikin di sini itu plus, di sini itu plus. Misalnya kasusnya plus gitu. Maka kita pada dasarnya tinggal pindah ruas aja. Antara yang ruas kiri itu yang ada Y aksen, ruas kanan yang X, atau sebaliknya. Misalnya saya mau bikin di ruas kiri itu yang ada Y aksen. Berarti ini kan F aksen X plus F aksen Y dikali Y aksen sama dengan G aksen X plus G aksen Y dikali Y aksen. Maka cara melakukannya adalah supaya nggak ada di kanan itu Y aksen, maka saya pindahin ke ruas kiri dengan cara dikurangin. Berarti F aksen X ditambah F aksen Y dikali Y aksen dikurang G aksen Y dikali Y aksen. Itu sama dengan G aksen X. Tapi ini F aksen X-nya mau saya pindahin ke kanan, berarti G aksen X dikurang F aksen X. Supaya ini habis gitu. Maka saya dapat hasilnya itu ini. Nah, terus saya bisa sederhanain karena ini variabelnya sama, yaitu sama-sama ada Y aksen. Jadi, Y aksen dikali F aksen Y dikurang G aksen Y sama dengan G aksen X dikurang F aksen X. Nah, misalnya kita mau cari nilai dy dx. Dy dx itu kan adalah Y aksen. Berarti kita tinggal pindahin ini ke sebelah sini. Ya, dari kiri ke kanan. Nah, kalau teman-teman bingung dengan operasi matematis, bisa pakai pemisalan. Ya, saya selalu mengajarkan pemisalan ini untuk memudahkan kalian. Misalnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 3 adalah 6 per 2. Berarti Y aksen yang merupakan dy per dx itu adalah ini, G aksen X dikurang F aksen X dibagi dengan F aksen Y dikurang Y aksen Y. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau soalnya ditanya X aksen atau dx per dy? Nah, kita bisa gabungkan dengan aturan inverse. Ya, di mana dx per dy adalah dy per dx di inverse. Gitu. Berarti dx per dy adalah tinggal kita balik aja yang di bawah ke atas, yang atas ke bawah. Berarti F aksen Y dikurang G aksen Y dibagi ini, G aksen X dikurang F aksen X. Seperti itu hasilnya. Oke. Untuk memahami yang aturan ke-10, itu memang perlu latihan soal seperti itu. Ya. Kita perlu latihan soal supaya kita bisa memahami pengerjaan itu. Lanjut ke implicit rule. Ya, tadi ke implicit rule contoh soalnya seperti ini. Jadi suatu fungsi di sisi kiri dan sisi kanan itu fungsi sama dengan fungsi. Atau bisa jadi kasusnya
fungsi sama dengan konstanta. Itu juga bisa. Ya. Gampang justru kalau konstanta berarti di sininya jadi 0. Kenapa? Karena konstanta diturunin terhadap X dan Y hasilnya juga sama dengan 0. Nanti kita akan coba contoh soalnya ya. Oke. Y aksen itu contoh adalah dy per dx, lalu ini pengerjaannya. Ya. Ini dapat dari mana? Saya ulangi lagi. Ini dapatnya dari jadi kita menurunkan terhadap X dan terhadap Y. Di mana saat menurunkan terhadap Y, kita kasih simbol dy per dx. Ya. Ini kenapa cuma f aksen X? Karena kita tahu fungsi yang diturunkan, fungsi X diturunkan terhadap Y hasilnya pasti sama dengan 0. Begitu pula untuk fungsi Y diturunkan terhadap X itu hasilnya juga sama dengan 0. Oke. Jadi dari sini dikembangkan ya, di mana Y aksen kita pindah ke ruas kiri, yang nggak ada Y aksen pindah ke ruas kanan, disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah dy dx. Dan kalau kita mau cari dx dy, maka tinggal di inverse. Ya, kita tinggal balik yang ada di bawah ke atas ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk diferensiasi implisit. Ya, kita fokus di sini aja karena ini yang susah ya, diferensiasi implisit. Saya akan kasih contoh nih, misalnya yang implisit tuh seperti ini contoh soalnya. Ini contoh soal untuk diferensiasi implisit. 4xy kuadrat dikurang x kuadrat ditambah 2y sama dengan 0. Lalu kita diminta untuk mencari dy dx. Maka tadi langkah pertama adalah menurunkan terhadap x dan menurunkan terhadap y. Di mana saat menurunkan terhadap y itu dikasih simbol y prime atau dy dx nih. Oke. Ini kita turunin terhadap x jadi 4y kuadrat. Ya. Sedangkan saat kita turunin terhadap y, itu hasilnya adalah 8xy dikali y aksen, seperti itu. Nah, min x kuadrat diturunin terhadap x, itu hasilnya 2x. Turunin terhadap y, hasilnya 0. 2y diturunin terhadap x itu hasilnya 0, diturunin terhadap y hasilnya 2 dikali y aksen. 0 tetap akan menjadi 0, seperti itu. Nah, dari persamaan ini kita misalnya bikin yang ada di sisi kiri itu yang ada y aksen, yang di sisi kanan yang ada y aksen, sehingga hasilnya menjadi 2y aksen ditambah 8xy kali y aksen sama dengan 4y kuadrat, ya, 4y kuadrat dikurang 2x, seperti itu. Ini bisa kita bikin menjadi 8xy plus 2 dikali y aksen sama dengan 4y kuadrat dikurang 2x. Oke. Seperti itu. Ya, teman-teman bisa perhatikan nih 4y kuadrat. Oh ya, maaf. 4y kuadrat pindah ke sisi kiri jadi minus ya. Iya, ya, kan dia pindah ke sini, berarti min 4y, berarti ini jadi plus. Oke, sorry. Ya, berarti paham ya, ini kan min 2x, supaya habis jadi harus plus 2x, jadi sisi kanan jadi ada plus 2x. 4y kuadrat supaya habis harus dikasih min 4y kuadrat, sehingga ini menjadi seperti ini. 2x min 4y kuadrat. Berarti y aksen yang merupakan dy dx adalah, nah tadi ya, misalnya ini 3 kali 2 sama dengan 6, berarti 2 adalah 6 per 3. Berarti dy dx adalah 2x min 4y kuadrat dibagi dengan 8xy plus 2. Nah, tapi ini kita bisa sederhanakan ya, dengan cara sisi atas dikali setengah, sisi bawah dikali setengah. Ya, ingat konsep penyederhanaan pembagian ya. Jadi,
dy dx adalah, kalau kita bagi 2, yang atas jadi x min 2y kuadrat, yang bawah itu jadi 4xy ditambah 1, seperti itu. Kalau misalnya ditanya x aksen, teman-teman cukup tinggal menginverse aja. Jadi 4xy plus 1 dibagi x min 2y kuadrat, seperti itu. Oke, itu adalah contoh untuk pengerjaan implisit. Nah, sekarang kita coba satu contoh soal lagi. X kuadrat y dikurang e pangkat x dikurang e pangkat y sama dengan 5. Nah, berarti ini diturunin menjadi, ya, langkah pertama, misalnya saya mau nyoba dari turunan x itu jadi 2x, terhadap y jadi x kuadrat. Maaf, diturunin terhadap, ya, turunin terhadap x, hasilnya 2x ya. 2xy ya, maaf. 2xy. Turunkan terhadap y jadi x kuadrat. Kasih simbol y aksen. Turunin terhadap x jadi tetap ex. Turunin terhadap y 0. Turunin terhadap x 0. Turunin terhadap y jadi ey kali y aksen. Nah, 5 diturunin terhadap x itu juga 0. Diturunin terhadap y juga 0. Seperti itu. Maka kita pindah yang ada y aksen tuh yang ini. X kuadrat kali y aksen dikurang e pangkat y kali y aksen gitu. Maka yang nggak ada y aksen pindah ke sisi kiri. Seperti e pangkat x, ya. Karena ini min e pangkat x, maka di sisi kanan jadi plus. Yang ini plus jadi negatif. Hasilnya adalah e pangkat x min 2xy. Ini sama di sini. X kuadrat min e pangkat y kali y aksen sama dengan e pangkat x min 2xy. Sehingga y aksen atau dy per dx adalah e pangkat x min 2xy dibagi x kuadrat min e pangkat y. Nah, ini udah nggak bisa disederhanain, ini udah paling sederhana. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk mengerjakan soal diferensiasi implisit. Seperti itu. Dan kita ini kalau mau di-inverse sama ya. X aksen atau dx dy berarti tinggal dibalik. X kuadrat min e pangkat y per e pangkat x dikurang 2xy. Seperti itu. Ya. Oke, itu contoh soal untuk diferensiasi implisit. Nah, mungkin saya mau mencontohkan untuk yang diferensial kompleks ya. Yang lainnya akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya mungkin kita akan fokus ke pembahasan soal aja untuk aturan-aturan ini. Tapi sekarang saya tetap harus jelaskan yang mengerjakan implisit dengan kompleks. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kompleks rule. Kita coba 3 soal aja ya. Soal kompleks rule. Kita coba. Oke, misalnya soalnya seperti ini. Ya, ini supaya memudahkan juga. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, ada tips mengerjakannya ya. Misalnya Y sama dengan 4X pangkat X pangkat 3. Nah, kita bisa memisalkan ini kan sama aja kayak U pangkat V ya. Ini U misalnya, ini V. Nah, nanti kita butuh informasi U aksen dan V aksen. Gitu. Maka kita bikin aja nih, misalnya U adalah 4X. V adalah X pangkat 3. Berarti U aksen sama dengan 4, V aksen adalah 3X kuadrat, seperti itu. Ya, ini untuk memudahkan, jadi kita memberikan informasi dulu untuk U aksen dan V aksen. Nah, tadi rumusnya itu kan penggabungan antara chain rule dengan eksponensial. Kalau chain rule berarti kan V kali U pangkat V min 1 dikali U aksen ditambah U pangkat V dikali ln U dikali ln U dikali V aksen, seperti itu.
Ini aturannya. Ini adalah aturan chain rule, ini adalah aturan eksponensial. Maka tinggal kita salin aja. dx sama dengan x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3 gitu. Oh sorry, dikurang 1 ya. X pangkat 3 dikurang 1 dikali U aksen. U aksennya itu adalah ini 4 ditambah U pangkat V dikali ln U dikali V aksen, yaitu 3x kuadrat. Oke, gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya. Ini disatuin jadi, berarti kan ini 4x pangkat 3 dikali, kita bisa satuin gitu ya. Misalnya yang ini itu jadi 12x x pangkat 3 ditambah 2 kali ln 4x. Ya. Kenapa plus 2? Karena di sini kan ini kan x pangkat 3. Oke, x pangkat 3 dikali dengan x kuadrat, berarti jadi x pangkat 3 plus 2. Kayak gitu. Jadi, kan ingat aturan yang ini ya, misalnya ada x pangkat A dikali x pangkat B. Hasilnya adalah x pangkat A ditambah B. Nah, ini x pangkat 3 sama x pangkat, jadi x pangkat 3 dikali x kuadrat, maka pangkatnya jadi x pangkat 3 plus 2. Lalu 3 kali 4, 12, lalu 4x. Jadi itu cara-cara menyederhanakannya. Sedangkan yang atas itu disederhanakan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah yang bawah, yang atas tuh ini jadi 4 kali 4, 16 x. Nah, ini pangkatnya kan, ini sama-sama x, lalu pangkatnya ini x pangkat 3 min 1 sama 3, berarti ini ditambah ini. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus 2. Karena min 1 plus 3 itu plus 2. Kayak gitu. Tambah ini, 12x x pangkat 3 plus 2 kali ln 4x. Nah, ini ada angka yang sama ya. Ingat cara menyederhanakan, yang sama itu adalah x pangkat 3 plus 2. Berarti seperti ini. Dan ini sama-sama kelipatan 4 gitu. Berarti 4 ditambah 3 ln 4x. Ya, ini adalah hasilnya. Oke, seperti itu ya. Teman-teman bisa coba untuk soal lainnya. Ya. Saya akan coba satu contoh soal aja deh, nggak usah 3, kebanyakan ya. Contoh soal yang kedua, karena tadi juga yang implisit 2, yang kompleks juga 2 deh. Ya. Misalnya Y sama dengan X pangkat E 2X. Kita misalkan, ya tadi kita pakai pemisalan gitu ya. Ini U, ini V. Berarti U-nya X, V-nya adalah E pangkat 2X. Oke, U aksennya itu 1, V aksennya adalah, nah ingat aturan E gimana? E pangkat 2X dikali EFX itu turunannya menjadi EFX, E pangkat FX dikali F aksen X. Berarti 2E 2X. Seperti itu. Maka kalau teman-teman masih belum ini, salin lagi aja aturannya. Ya, jadi DY DX adalah VU, ya gitu. Tinggal teman-teman salin aja. V dikali U, V kali U pangkat F min 1 dikali F aksen, ini sebagai aturan chain rule, ditambah U pangkat V
dikali ln U dikali V aksen sebagai aturan dari eksponensial seperti itu. Ya. Kalau teman-teman tadi masih ingat seperti ini. Oke, tinggal kita masukin aja unsur-unsurnya. V-nya itu E pangkat 2X, U-nya itu adalah X. Nah, jadi E pangkat 2X kali X pangkat E 2X min 1 dikali V aksen. V aksennya itu S dikali U. Sorry, ini kan U pangkat F min 1. Oh, sorry, bukan F aksen ya, U aksen. Kan turunan dalam. Berarti dikali 1, ya, karena X turunin jadi 1. Ditambah dengan U pangkat V itu berarti X pangkat E2X dikali ln U itu ln X dikali V aksen. V aksennya adalah 2 kali E pangkat 2X. Nah, nanti teman-teman kalau menyederhanakan ya, teman-teman bisa sederhanakan nanti hasilnya itu yang sama adalah E pangkat 2X. Seperti itu. Ya. Sama-sama E pangkat 2X. Dan sama-sama dikali dengan ini. X pangkat E 2X min 1. Seperti itu. Kalau teman-teman sederhanakan berarti ini dikali dengan yang ini. Berarti kan supaya jadi seperti ini itu harus dikali E pangkat 2X. Supaya jadi seperti ini itu harus dikalikan dengan, oh sorry, kan iya benar, dikali, oh iya ya, ini tuh yang ini udah sama ya, berarti cukup dikali 1 ditambah, ya kan ini udah sama nih, ini sama nih, kan satunya kita abaikan. Nah supaya jadi seperti ini itu harus dikali dengan 2X kali ln X, karena kan dia di sini belum ada 2-nya, terus belum ada ln X-nya, jadi mesti dikali 2X ln X. Ya. Teman-teman yang masih bingung harus belajar lagi konsep penjabarannya. Itu. Jadi ini adalah cara mengerjakan untuk diferensial kompleks. Pada pertemuan selanjutnya kita hanya membahas, jadi kita udah belajar macam-macam aturan diferensial ya. Di sini saya menyederhanakan menjadi 10 aturan.